warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Imran Arif dengan NIM 20202388623126 akan menjelaskan materi mengenai tasawuf. Pertama yaitu pengertian tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenan dengan tasawuf, yaitu 1. Al-Ahsufa atau orang yang ikut dengan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. 2. Saf atau barisan. 3. Itu sufi atau suci. 4. Sophos atau kebijaksanaan. 5. Suf atau kain wol. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana. Sikap yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuan. Tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Allah. Inilah hakikat tasawuf. Kemudian, adapun sumber ajaran tasawuf. Tasawuf bersumber pada ajaran Islam karena dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semua itu dapat dilihat dari asas-asas yang diterapkan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian unsur kehidupan tasawuf mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Dengan demikian, tidak benar apa yang dikemukakan bahwa dalam tasawuf terdapat urusan Nasrani, Yunani, Hindu, dan Buddha, dan Persia. Kemudian ketiga, maqamat dalam tasawuf. Maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Sedangkan menurut istilah, maqamat berarti jalan panjang yang harus ditempuh oleh sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqamat dalam tasawuf adalah zuhud, taubah, warah, kefakiran, sabar, tawakal, dan ridha. 1. Zuhud berarti tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniaan. 2. Taubat, memohon segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. 3. Warah, meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan-keraguan dalam halal dan haram. Kefakiran. 4. Kefakiran tidak meminta lebih dari apa yang jadi hak kita, tidak memandang rezeki dan kecuali hanya untuk menjalankan kewajibannya. 5. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi segala hal larangannya, dan sabar dalam menerima segala cobaan yang ditimpakannya pada diri kita. 6. Tawakal, penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Ridha, berarti rela, suka, dan senang. Kemudian 4. Perilaku tasawuf. Bentuk-bentuk perilaku tasawuf dapat dilakukan melalui berbagai macam perbuatan, di antaranya dalam bentuk mahabbah dan makrifat. 1. Mahabbah, makrifat. 1. Mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba, yaitu mahabbatan, yang berarti mencintai serta mendalam atau kecintaan yang mendalam. Selain itu, al-mahabbah juga berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Tujuannya adalah memperoleh kebutuhan yang bersifat material ataupun spiritual, seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya. Kedua, makrifat. Dalam tasawuf, makrifat berarti Allah dari dekat. Makrifat merupakan seseorang yang melihat cermin yang dilihatnya hanyalah Allah. Tokoh utama paham makrifat adalah Sunnun Al-Misri. Menurut Sunnu, untuk menjelaskan paham makrifat perlu diketahui pengetahuan tentang mengetahui Tuhan, yaitu 1. Dengan perantara syahadat. 2. Dengan logika atau akal pikiran yang sehat. 3. Dengan perantara hati sanubari. Terakhir, fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Intisari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Upaya ini antara lain dilakukan dengan konstelasi atau melepaskan diri dari jeritan dunia yang
senantiasa berubah dan bersifat sementara. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Hal ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, ia akan terhindar dari perbuatan tercela menurut agama. Terima kasih. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.